Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan studi kasus yang telah saya laksanakan dengan judul Tantangan Meningkatkan Pemahaman Relasional Matematis pada Implementasi Deep Learning, Perspektif Guru Matematika dan Siswa pada SMP dan SMA Boarding School. Nah, ini disusun oleh saya, Ferli Andrianto, dengan NIM 25031140088, Program Magister Pendidikan Matematika FMIPA UNY, tahun akademik 2025-2026, semester genap. Jadi, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin pada pemaparan kali ini saya akan memaparkan secara garis besar saja. Untuk lebih rinci mungkin bisa dilihat dari tulisan saya ini, kajian saya ini. Baik, yang pertama di sini untuk bab 1 pendahuluan di latar belakang mungkin secara teoritis atau secara tertulis cukup panjang. Ya, namun garis besar yang bisa saya sampaikan di kesempatan video pendek ini, yang pertama adalah pemahaman relasional matematis dan juga deep learning. Itu adalah dua inti yang saya gunakan. Kenapa? Karena pemahaman relasional matematis itu menuntut siswa untuk tidak hanya mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu prosedur, tapi juga mampu menjelaskan mengapa prosedur tersebut benar dan bagaimana kaitannya dengan konsep-konsep matematis lainnya. Ini menurut SCAMP tahun 1976. Kemudian, kemampuan ini tuh menjadi krusial dalam era pembelajaran abad ke-21 yang menuntut kecakapan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk mencapai pemahaman semacam ini, pendekatan deep learning dalam konteks pendidikan menjadi semakin relevan. Deep learning dalam pendidikan bukan merujuk pada kecerdasan buatan atau AI, melainkan pada pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif, refleksi mendalam, koneksi konsep, dan juga pemecahan masalah kontekstual menurut Fulan, Quinn, dan Mackison tahun 2018. Jadi itu adalah dua pilar utama yang saya gunakan. Di sini ada pemahaman relasional matematis, dan di sini ada deep learning. Jadi keduanya ini saling berkaitan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah bahwasanya konteks yang menjadi fokus penelitian ini itu adalah sekolah berbasis boarding school atau pondok pesantren. Jadi berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya yang sering dilakukan pada sekolah negeri atau sekolah reguler, penelitian ini saya lakukan untuk meneliti di suatu pendidikan berbasis boarding school. Nah, ini jadi kenapa alasannya demikian? Karena saya tidak menuliskan secara langsung di tulisan ini, tapi dari diri saya pribadi yang saya mendapati bahwasanya ada satu fakta yang menarik di daerah Temanggung, di daerah tempat tinggal saya, bahwasanya di sini tuh kecenderungan peminat sekolah reguler dan boarding school itu sekarang lagi naik untuk yang peminat di boarding school. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin setiap orang tua itu memiliki alasan yang berbeda-beda, namun secara garis besar alasan utamanya adalah karena di boarding school mereka merasa lebih aman dan nyaman untuk menitipkan putra-putrinya karena terawasi 24 jam. Nah, hal ini menjadi suatu pemicu tersendiri bagi diri saya bahwasanya ini adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji terkait dengan boarding school ini karena kebetulan ini juga lagi naik begitu. Mungkin secara teoritis di sini juga saya sudah menjelaskan pada karya saya ini dari tulisan ini dengan kaitannya dengan konsep atau teori konstruktivisme, kemudian ada juga dari ZPD, scaffolding dan lain sebagainya. Nah, penelitian ini tuh saya laksanakan di beberapa boarding school di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya, melibatkan 10 guru matematika dari jenjang SMP dan SMA, di mana ada 6 guru jenjang SMP dan 4 guru jenjang SMA. Nah, ini juga melibatkan 4 siswa sebagai subjek wawancara mendalam sekaligus untuk supply catatan untuk saya kaji gitu dan saya analisis tentunya. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah di sini saya rumusan yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan pemahaman relasional dan implementasi deep learning dalam pembelajaran matematika menurut perspektif guru di boarding school. Yang kedua,
Apa saja tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam meningkatkan pemahaman relasional matematis di lingkungan boarding school? Yang ketiga adalah bagaimana lingkungan boarding school ini mempengaruhi proses pembelajaran matematika secara relasional. Nah, yang keempat, strategi apa yang dipandang efektif oleh guru untuk meningkatkan pemahaman relasional dan mengimplementasikan deep learning di boarding school. Adapun tujuan penelitian ini ada eh, beberapa, bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah mendeskripsikan pemahaman dan implementasi deep learning dari perspektif guru matematika boarding school. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan utama dalam meningkatkan pemahaman relasional matematis siswa. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pengaruh lingkungan boarding school terhadap proses dan kualitas pembelajaran matematika. Kemudian yang keempat, merumuskan rekomendasi berbasis data untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna di lingkungan boarding school. Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan bisa memperkaya khasanah psikologi belajar matematika, terkhususnya pada konteks lingkungan pendidikan yang berbasis asrama. Sedangkan secara praktis, penelitian ini itu diharapkan bisa sebagai acuan bagi guru matematika boarding school dalam merancang pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua di sini adalah kajian teoritis. Yang pertama saya mengkaji terkait dengan pemahaman relasional matematis, di mana konsep pemahaman relasional ini dalam matematika diperkenalkan secara sistematis oleh Richard Scamm dalam artikelnya yang sangat berpengaruh berjudul Relational Understanding and Instrumental Understanding tahun 1976. Jadi Scamm ini di sana membedakan dua bentuk pemahaman matematis, instrumental dan juga relasional. Secara garis besar di sini Scamm itu menjelaskan bahwasanya instrumental understanding itu adalah pemahaman yang dia bersifatnya instrumental atau dia hanya sebatas menghafal atau sebatas tahu. Sedangkan relasional ini adalah suatu pemahaman yang dia benar-benar memahami sampai dalam, bukan hanya sekedar tahu tapi dia juga memahami penggunaannya, alasannya, prosedurnya, dan juga asal-usulnya. Nah, ini adalah relational understanding. Nah, ini kan relational understanding ada kaitannya dengan deep learning. Kalau relational understanding ini adalah deep understanding, kalau deep learning itu adalah ya deep learning dalam pembelajarannya. Jadi relasional itu adalah mendalam dari segi pemahaman, sedangkan deep learning itu adalah mendalam dari segi pembelajaran. Makanya ini adalah sesuatu hal yang terkait gitu. Mungkin secara teoritis ada pendapat dari beberapa ahli, bisa dibaca di kajian ini. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah deep learning dalam pendidikan. Jadi deep learning itu adalah pembelajaran yang mendalam, bukan deep learning dalam konteks AI. Jadi itu adalah pendekatan pembelajaran yang benar-benar menekankan siswa itu untuk benar-benar terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Dengan secara umum ada 3 komponen: meaningful, mindful, dan joyful. Kemudian di sini juga ada pendapat beberapa ahli juga, bisa dilihat di tulisan ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berkaitan juga dengan teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Jadi ini ada 2 poin utama kenapa saya menggunakan teori ini dalam kajian ini. Yang pertama adalah bahwasanya Vygotsky ini memperkenalkan Zone of Proximal Development atau ZPD. Kemudian yang kedua adalah adanya scaffolding. Jadi ini akan ada sesuatu hal yang berbeda antara konteks sekolah boarding school dengan yang sekolah reguler. Makanya ini adalah suatu tinjauan yang berbeda. Kemudian ada juga pendapat yang lain dari Words. Ini dia bukan pendapat yang berbeda, melainkan dia adalah pengembangan dari teori Vygotsky. Kemudian yang keempat adalah boarding school sebagai lingkungan belajar. Jadi boarding school atau sekolah berasrama ini memiliki karakteristik lingkungan belajar yang secara substansial berbeda dari sekolah reguler. Ini adalah suatu hal yang bisa kita sepakati ya, bahwasanya memang itu adalah suatu lingkungan belajar yang berbeda sekali dengan lingkungan belajar reguler. Nah, di Indonesia, sekolah berbasis pondok pesantren ini mendapatkan dimensi keagamaan yang kuat
dengan jadwal yang mencakup pengajian, hafalan, dan ibadah di luar jam pelajaran formal. Ini juga ada beberapa pendapat. Di sini ada menurut Hashim, kemudian juga ada pendapat dari Muiz dan Reynolds, kemudian juga ada penguatannya berkaitan dengan perspektif Vygotsky. Nah, ini adalah analisis saya terhadap boarding school. Kemudian yang selanjutnya, kajian ya. Yang selanjutnya yang kelima adalah penelitian terdahulu. Jadi ini ada beberapa penelitian yang relevan. Ada Putri dan Handayani tahun 2021. Jadi temuan ini ada beberapa hal yang penting. Jadi bahwasanya guru itu mengalami kesulitan utama dalam 3 hal. Yang pertama, pengelolaan waktu yang efektif, perencanaan aktivitas pelajaran atau refleksi, dan juga kegiatan akademik yang autentik. Kemudian juga pengembangan asesmen yang mampu mengukur pemahaman konseptual, bukan sekedar prosedural. Kemudian juga ada Sari, Nugraha, dan Ramawati tahun 2022. Jadi di sana menemukan bahwa diskusi kelompok dan interaksi sosial yang terstruktur terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan siswa memahami hubungan antar konsep matematika. Kemudian ada Stigler dan Hibbert, ada Anderson dan Cardwell. Nah, itu adalah kaitannya dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Kemudian masuk ke bab 3, ini adalah metodologi penelitian. Jadi pendekatan dan desain penelitian ini tuh saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus atau case study. Nah, studi kasus ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dalam konteks nyata. Nah, itu secara penguatan teori ada penguatan dari Yin, kemudian ada dari Creswell. Nah, kemudian selanjutnya ada subjek dan informan penelitian. Jadi di penelitian ini melibatkan dua jenjang sekaligus, SMP dan SMA, di mana di jenjang SMP itu melibatkan 6 guru dan 2 siswa. Kemudian di jenjang SMA melibatkan 4 guru dan 2 siswa. Nah, ini adalah daftar sekolah yang terlibat. Itu ada dari SMP Sirojurohim Pringsurat, SMP Nur Lintang Kedu, SMP IT Ma'arif Bandungan, ada SMP IT Mahfaza, SMA Sirojurohim, SMA Nur Lintang Kedu, dan MA Nurul Huda. Nah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Ini yang pertama adalah menggunakan angket terstruktur. Angket ini terdiri dari 37 butir pernyataan dengan skala Likert 1-5, mulai dari sangat tidak setuju, setuju, hingga selanjutnya sampai sangat setuju nanti. Nah, ini dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama adalah pemahaman deep learning dan pemahaman relasional matematis. Ini ada 6 butir. Kemudian yang kedua adalah dimensi implementasi deep learning dalam pembelajaran matematika. Ini ada 8 butir. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah tantangan implementasi deep learning di boarding school. Ada 8 butir. Yang keempat ada perspektif Vygotsky dan dalam pembelajaran boarding school, ada 7 butir. Dan yang butir kelima adalah kendala guru dalam meningkatkan pemahaman relasional matematis dengan total 8 butir. Nah, angket ini juga terdapat 4 pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif kualitatif responden. Yang kedua, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur berdasarkan pedoman 10 pertanyaan utama yang disertai probing question untuk penggalian lebih lanjut. Nah, wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan siswa dan secara tertulis terstruktur dengan guru. Durasi wawancara siswa sekitar antara 20-30 menit. Nah, seluruh transaksi wawancara ditulis ulang dan diverifikasi akurasinya sebelum dianalisis. Kemudian yang selanjutnya ada analisis dokumen. Jadi di sini peneliti menganalisis catatan belajar atau notebook siswa sebagai artefak pembelajaran. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya juga sesuai dengan yang di atas tadi ya. Ada angket, ada pedoman wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian teknik analisis data.
Ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang melibatkan 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu ada kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4. Ini adalah temuan penelitian. Jadi yang pertama ada karakteristik informan penelitian. Jadi bisa dilihat di tabel ini. Saya samarkan ke 10 guru ini dengan inisial G1 sampai G10. G1 SMA, S2 SMA, dan seterusnya. Jadi ini ada total 6 guru SMA dan 4 guru SMP dengan pengalaman mengajar yang tentunya bervariasi juga. Nah, dan semuanya ini adalah guru matematika pada jenjang masing-masing gitu. Yang selanjutnya ada karakteristik informan siswa. Saya menggunakan 4 subjek. Ini dari siswa 1 sampai siswa 4 dengan siswa yang pertama itu adalah kelas 8 dengan kurang lebih 2 tahun di asrama. Kemudian yang siswa kedua dan ketiga ini adalah sama-sama kelas 11, sama-sama kurang lebih 4 tahun. Dan yang terakhir adalah siswa SMP kelas 7 yang kurang lebih 1 tahun di asrama. Itu. Kemudian di sini ada temuan data angket guru dari 10 guru matematika tersebut. Ini adalah rangkuman dimensi yang ada di sana. Jadi dimensi 1 dengan indikator kemampuan deep learning dan relasional itu memiliki skor 4,12 untuk rata-ratanya. Dengan persentase 82,4% dengan kategori sangat tinggi. Dimensi kedua implementasi deep learning 4,10 dengan persentase 82,0, kategori sangat tinggi. Kemudian yang dimensi ketiga adalah tantangan boarding school dengan rata-rata 3,21, persentasenya adalah 64,2% dengan kategori tinggi. Dimensi keempat, perspektif Vygotsky dengan rata-rata 3,84, persentasenya adalah 76,8%, kategori tinggi. Dimensi kelima, kendala guru dan pemahaman siswa dengan rata-rata 3,48, persentase 69,6% dengan kategori tinggi. Nah, tabel di atas itu menunjukkan bahwa dimensi 1, 2 dan guru-guru boarding school memiliki pemahaman dan pengakuan implementasi deep learning yang berada pada kategori sangat tinggi ya. Untuk dimensi 1 sama 2, kemudian 3, 4, 5 berada di tingkat tinggi. Oke. Ini ada beberapa informasi mungkin bisa dilihat di kajian ini lebih mendalam. Untuk lebih rinci karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke temuan selanjutnya. Ini adalah temuan dari pertanyaan terbuka atau angket. Jadi dari pernyataan terbuka ini, tema yang pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Jumlah guru yang menyebut ini ada 8 dari 10 guru yang terlibat ini. Dia kutipan representatifnya adalah waktu pelajaran tidak cukup untuk eksplorasi konsep secara mendalam. Kemudian yang kedua adalah kelelahan siswa akibat kegiatan asrama. Itu ada 7 dari 10 guru yang menyebutkan siswa sering mengantuk atau tidak konsentrasi karena padatnya kegiatan pondok. Kemudian selanjutnya ada dominasi hafalan rumus pada siswa. Itu 9 dari 10 guru menyebutkan di mana siswa mampu mengerjakan soal tipe yang sudah dicontohkan tapi gagal pada soal bervariasi. Ini berarti dia ada indikasi lemahnya pemahaman relasional ya. Kemudian ada peer learning di asrama tidak terstruktur. Ini ada 6 dari 10 guru yang menyebutkan. Jadi belajar kelompok ada tapi tidak sistematis, sering berakhir sekedar menyalin jawaban gitu. Yang terakhir adalah kebutuhan scaffolding lebih intensif. Itu ada 7 dari 10 guru yang menyebutkan bahwasanya perlu lebih banyak diskusi dan pertanyaan pemantik, bukan langsung memberi rumus. Jadi itu adalah hasil dari angket terbuka. Kemudian ada juga temuan dari wawancara siswa. Subjek 1, siswa kelas 8 di boarding school ini. Wawancara ini mengungkap beberapa temuan penting. Yang pertama, berkaitan dengan preferensi belajar, subjek menyatakan lebih menyukai belajar di sekolah reguler karena merasa lingkungan pesantren memiliki banyak tekanan sosial dan akademik.
Namun ketika ditanya tentang metode belajar matematika pribadi, subjek mengaku lebih suka melakukan trial and error sebelum menggunakan rumus. Sebuah indikator awal dari potensi pemikiran eksploratif yang sejalan dengan prinsip deep learning. Yang kedua, berkaitan dengan pola pengajaran guru, subjek melaporkan bahwa guru matematika umumnya langsung memberikan rumus diikuti contoh soal tanpa menjelaskan asal-usul rumusnya. Nah, subjek juga mengkonfirmasi bahwa pola ini berlaku untuk hampir semua materi. Ketika ditanya tentang materi yang paling sulit, subjek ini menyebutkan bentuk akar dan bersamaan garis lurus. Nah, secara mengejutkan, subjek mengaku hanya tidak hafal rumus PGL, tetapi juga tidak memahami konsep dasar sama sekali, bahkan tidak dapat membayangkan bentuk visual garis sejajar dan garis tegak lurus, yang seharusnya merupakan konsep geometri dasar. Ini adalah kutipan dari kalimat yang disampaikan oleh subjek, bahwasanya kurang paham karena jarang disertai gambar atau visualisasi. Kalau gambarnya tidak ada, saya tidak bisa membayangkan. Yang ketiga, berkaitan dengan hambatan belajar di boarding school, subjek secara eksplisit menyebutkan beban tanggungan kegiatan di pondok sebagai hambatan utama dan mengkonfirmasi bahwa ketika kondisi fisik sedang lelah atau banyak tugas pondok, materi matematika sama sekali tidak dapat dipahami. Begitu. Yang kedua, ini adalah siswa kelas 11. Wawancara ini mengungkap pola yang secara umum konsisten dengan subjek satu, namun dengan nuansa yang berbeda tentunya. Subjek ini menggambarkan bahwa pemahaman yang baik sangat bergantung pada cara guru menjelaskan, khususnya nada dan penyampaian materi. Ketika guru menjelaskan dengan cara yang enak didengar dan langkah yang jelas, subjek akan dapat memahami lebih baik. Berlaku juga sebaliknya. Nah, untuk materi yang paling sulit, subjek menyebutkan trigonometri karena banyaknya rumus, namun ketika ditelusuri lebih lanjut, terungkap bahwa masalah sebenarnya bukan pada jumlah rumus, melainkan pada absennya pemahaman konseptual yang menghubungkan rumus-rumus tersebut. Subjek mengaku dapat memahami saat baru diajarkan, tapi cepat lupa jika tidak diulas. Indikator khas dari pemahaman instrumental yang tidak memiliki struktur konseptual yang kuat untuk bertahan dalam memori jangka panjang. Jadi hambatan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan waktu akibat kegiatan pondok yang padat. Subjek secara spesifik menyebutkan jadwal yang tabrakan dan kondisi capek sebagai penghalang belajar yang paling sering muncul. Menariknya, subjek ini menyatakan tidak memiliki kelompok belajar di pondok. Setiap orang belajar mandiri, yang menunjukkan bahwa potensi learning di lingkungan asrama tidak dimanfaatkan secara optimal. Subjek yang ketiga adalah siswa kelas 11 juga. Nah, subjek 3 ini memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Ia mengakui bahwa lingkungan boarding school kurang terbagi dengan baik untuk belajar, namun secara nilai akademik masih aman. Pola pengajaran yang dialaminya sedikit berbeda. Guru menjelaskan konsep terlebih dahulu sebelum memberikan rumus dan latihan. Subjek ini juga memiliki motivasi belajar yang lebih kuat, terutama termotivasi oleh nilai yang baik. Materi tersulit bagi subjek 3 ini adalah logaritma, dan alasan yang dikemukakan sangat mengungkap. Kalau cuma disuruh menghafal rumusnya sih bisa, tapi saya tidak bisa dalam konsep dasarnya. Oke, mungkin secara inti seperti itu ya untuk subjek 3. Kemudian subjek 4 ini secara garis besar karena dia adalah yang masih tergolong baru di dunia asrama. Dia menyebutkan bahwa kadang saya hafal rumusnya tapi tidak tahu cara pakainya. Seringkali seperti itu. Jadi karena memang juga ada proses adaptasi dengan lingkungan boarding school juga. Nah, yang selanjutnya ada temuan dari analisis catatan belajar siswa. Jadi secara rinci bisa dilihat di kajian ini, tapi secara garis besar catatan siswa SMP dan SMA ini memang berbeda ya, karena memang dari secara psikologi juga mereka berbeda. Secara keseluruhan, analisis catatan belajar mengkonfirmasi bahwa temuan wawancara representasi pengetahuan materi siswa boarding school cenderung bersifat prosedural dan berbasis algoritma. Kemudian sintesis temuan SMP dan SMA. Nah, siswa SMP dan SMA boarding school itu sama-sama menghadapi tantangan dalam mengembangkan pemahaman relasional matematis, namun karakteristik tantangannya yang berbeda. Siswa SMP itu lebih banyak menghadapi hambatan pada tahap pembangunan konsep dasar dan visualisasi matematis, sedangkan siswa SMA menghadapi hambatan pada tahap integrasi dan koneksi antar konsep. Nah, ini bisa dilihat pada tabel ini adalah perbandingannya antara SMP dan SMA. Pembahasannya, yang pertama ada kesenjangan antara pemahaman normatif dan praktik pembelajaran. Secara rinci datanya ada pada
file tersebut. Kemudian ada juga kelelahan kognitif sebagai hambatan sistematik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh siswa dan guru. Pola-pola instrumental dan representasi pengetahuan matematis ini juga ada sedikit masalah di sana. Kemudian ada potensi dan limitasi per-learning boarding school. Kemudian ada juga tantangan guru antara kedalaman konseptual dan tekanan target. Jadi di sisi lain juga guru ada target harus selesai materi ini berapa minggu atau berapa pertemuan. Nah, itu juga salah satu tantangan tentunya. Kemudian aplikasi teoritis, konstruktivisme adalah dalam konteks boarding school. Jadi sebenarnya kalau para siswa itu bisa menggunakan kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya yang 24 jam selalu bersama, itu bisa sangat berpotensi untuk terjadinya scaffolding teman sebaya yang sangat membangun. Nah, perbandingan tantangan peningkatan pemahaman nasional matematis dan untuk siswa SMP serta SMA ini secara rinci bisa dilihat di tulisan ini karena cukup panjang dan tidak bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu ini. Tapi secara inti, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan peningkatan rasional matematis di boarding school itu bersifat berbeda sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa tentunya. Nah, model konseptualnya saya ilustrasikan menggunakan gambar ini. Ini adalah hambatannya, kemudian sebenarnya itu bisa jadi dukungan atau suatu hal yang positif jika terjadi model konseptual yang seperti ini. Gitu. Kemudian simpulannya secara rinci cukup panjang, secara sederhana ada kesenjangan signifikan antara pemahaman naratif guru tentang deep learning dan pemahaman rasional. Kemudian kelelahan fisik dan kognitif itu adalah akibat padanya jadwal kegiatan boarding school dengan sekolah. Representasi pengetahuan matematis siswa boarding school yang diteliti bersifat dominan instrumental. Potensi learning di boarding school belum terrealisasi secara optimal. Kemudian juga kondisi di atas merupakan manifestasi dari ketidaksesuaian antara tuntutan deep learning yang memerlukan waktu dengan padatnya kegiatan di pesantren. Dan sangat tidak lanjut bagi guru matematika boarding school secara rinci ada di sini cukup panjang, yang pada intinya adalah harus pintar-pintar bagaimana mengatur strategi pada setiap materi yang akan diajarkan. Bagi pengelola lembaga boarding school secara garis besar diharapkan bisa memberikan ruang waktu yang cukup untuk belajar bagi peserta didik. Kemudian bagi penelitian selanjutnya ini juga diharapkan ya bisa meneliti lebih mendalam karena banyak sekali celah atau gap di lingkungan boarding school yang bisa diteliti karena jarang diteliti gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.